Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar para pemirsa Education Podcast SMP Negeri 1 Wedung dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya saya Isnani Rafiqatul Syarifah dapat berjumpa lagi dengan Anda melalui channel YouTube SMP Negeri 1 Wedung Official. Oke pemirsa, untuk menghemat waktu, saat ini kami sudah bersama dua narasumber untuk edisi podcast kali ini. Narasumber yang pertama di sini sudah ada Bapak Dr. Andes Abdullah. Beliau adalah pemerhati pendidikan di Indonesia sekaligus guru di SMP Negeri 1 Wedung. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Mbak Ovi dan para pemirsa Education Podcast Pensadu SMP Negeri 1 Wedung. Nah pemirsa, dari narasumber yang pertama kita beralih ke narasumber yang kedua. Di sini sudah ada Bapak Sudi Aryo SPD. Beliau adalah guru penjas orkes di SMP Negeri 1 Wedung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ovi. Salam sejahtera untuk para pemirsa Education Podcast Pensadu. Baik, terima kasih Bapak, Pak Abdullah maupun Pak Aryo. Di sela-sela kesibukan Anda pada saat ini, Anda sudah menyempatkan diri untuk hadir di studio kami untuk berbincang-bincang mengenai pendidikan. Para pemirsa, tema kita pada podcast kali ini adalah implementasi kurikulum merdeka. Seperti yang sudah kita ketahui, pada awal tahun ajaran 2022-2023, pemerintah memberlakukan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Banyak orang tua atau wali murid mengeluh, ganti kurikulum, ganti buku. Bahkan ada yang mengatakan, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, Bapak, menurut pendapat Bapak dari pernyataan tadi, menurut pendapat Pak Abdullah, bagaimana pendapat Bapak selaku pemerhati pendidikan di Indonesia? Begini Mbak Ovi dan para pemirsa, izinkan saya mengutip pendapat atau nasihat Ali bin Abi Thalib. Persiapkan pendidikan anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Dengan berpedoman pada pendapat di atas, maka perubahan kurikulum harus dilakukan secara berkala. Paling tidak 10 tahun kurikulum yang berlaku harus ditinjau kembali dan diganti menurut perkembangan zaman. Masalah ganti kurikulum, ganti buku, itu sudah semestinya dan harus didanai oleh pemerintah. Kalau pendapat ganti menteri, ganti kurikulum, itu bisa iya, bisa tidak. Tergantung siapa menterinya, selaku pemangku kebijakan. Dan kesiapan serta tingkat kematangan penggodokan juga sosialisasi kurikulum itu sendiri. Nah Bapak, dari pernyataan yang sudah Bapak ucapkan tadi, menurut Bapak, bagaimana dasar pemikiran kurikulum merdeka itu? Berdasarkan analisis saya, dasar pemikirannya agak rancu. Alasannya, kurikulum merdeka penekanannya pada pendidikan karakter. Tetapi dasar-dasar teorinya diambil dari negara barat. Sedangkan kita, bangsa Indonesia, budayanya budaya ketimuran. Jadi, tidak matching dengan tujuan pembentukan karakter bangsa yang bersifat ketimuran itu. Sebetulnya kita sudah punya dasar teori pendidikan anak yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ini sejalan dengan konsep pendidikan yang diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu pendidikan anak dibagi 3 fase. Untuk fase pertama, usia 0 tahun sampai 7 tahun. Dalam fase ini anak diperlakukan sebagai raja. Maksudnya, anak itu harus disayangi, dihormati, dilayani dengan kasih sayang yang tulus dan ikhlas. Yang kedua, fase
umur 8 sampai 14 tahun. Dalam fase ini anak diperlakukan sebagai tawanan. Maksudnya dikenalkan dengan norma-norma, baik itu norma agama maupun norma adat, yang diajak memahami hak dan kewajibannya, serta pengawasan dan bimbingan orang tua atau guru di kelas. Untuk yang ketiga, umur 15 sampai 21 tahun. Dalam fase ini anak diperlakukan sebagai sahabat. Dalam fase ini anak mengawali akil balik sebagai masa transisi menuju dewasa yang perlu pendampingan orang tua. Diajari kemandirian, pemecahan masalah, dan keterbukaan dengan orang tua atau dengan orang-orang di sekitarnya. Wah Pak, sepertinya perbincangan kita semakin asik dan semakin seru ya Pak. Memang seperti itu. Selanjutnya untuk Bapak Sudiaryo, Pak Aryo. Iya. Selaku praktisi pendidikan juga ujung tombak pelaksana kurikulum merdeka, baik di kelas maupun di lapangan. Sejauh manakah Bapak memahami dan mengimplementasikan kurikulum merdeka ini di kelas? Baik, terima kasih Mbak Ovi atas pertanyaannya. Untuk implementasi kurikulum merdeka ini di SMP 1 Bedung, alhamdulillah sudah tahap kita berjalan, di mana guru-guru masih dalam tahap belajar untuk melihat bagaimana nih, sejauh mana kurikulum merdeka ini berjalan, bisa diimplementasikan di sekolah kita. Nah, dengan adanya implementasi kurikulum merdeka ini, untuk kita bisa belajar bersama, karena nanti ada istilah proyek di dalam kurikulum merdeka ini, bisa berkolaborasi antara sesama guru mata pelajaran, saling bisa memberikan ide-ide kreatif untuk siswa-siswa yang ada di sini. Nah, untuk kurikulum merdeka ini nanti kita kedepannya mungkin akan ada namanya suatu hasil, ya, dari hasil proyek tersebut akan ada hasil yang dibuat oleh siswa yang akan bermanfaat untuk siswa tersebut. Nah, dengan adanya profil Pancasila yang diterapkan, diintegrasikan oleh setiap seluruh bidang studi mata pelajaran, ini akan membuat karakter siswa ini akan bisa bertambah lebih baik lagi. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Aryo. Sama-sama Bu Ovi. Ya. Sebagai akhir perbincangan kita, kami memohon pesan dan saran Bapak Abdullah selaku pemerhati pendidikan. Silakan Bapak. Ada beberapa pesan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kami tujukan kepada para bapak, ibu, pemangku kebijakan pendidikan, khususnya Bapak Menteri, harus punya visi jauh ke depan, memprediksi perkembangan teknologi, agar kurikulum yang berlaku sekarang berguna untuk menghadapi kemajuan zaman yang akan datang, yang semakin modern. Yang kedua, para pemangku kebijakan pendidikan, jabatan Bapak bukan jabatan politis, melainkan jabatan strategis. Karena keberhasilan suatu kurikulum sangat berdampak pada kemajuan peradaban dan kesejahteraan rakyat. Untuk yang kedua, kepada para guru sebagai praktisi kurikulum merdeka, saya ucapkan salam literasi untuk para guru di belahan bumi dimanapun Anda berada. Belajarlah selalu agar tidak tergilas dengan roda zaman, karena guru sebagai agen perubahan. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes! Wah, sangat bersemangat dan luar biasa. Selalu semangat. Pemirsa Education Podcast SMP Negeri 1 Bedung, tak terasa kita sudah di penghujung pertemuan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan tadi menjadi sebuah secercah pelita, penerang gulita, kabut yang menyelimuti dunia pendidikan di Indonesia. Sekian, sampai berjumpa pada podcast selanjutnya. Saya sebagai pemandu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.